Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas fisika kelas 11 semester 1 tentang momentum sudut. Perhatikan gambar ini. Ada sebuah partikel bermassa M melakukan gerak rotasi dengan kecepatan linearnya V pada lingkaran yang berjari-jari R. Maka partikel ini nanti akan menghasilkan momentum sudut, di mana momentum sudut partikel didefinisikan sebagai hasil perkalian silang antara jarak partikel poros atau R dengan momentum partikel tersebut atau P. Kalau dirumuskan, L sama dengan R cross P. Karena P sama dengan M kali V, maka besar momentum sudut partikel dapat dituliskan sebagai berikut. L sama dengan R cross P tadi, dengan P diganti dengan M kali V, maka L sama dengan M kali V kali R. Dengan L adalah momentum sudut partikel, M-nya massa partikel, V kelajuan partikel atau kecepatan linear partikel, R jarak partikel ke poros. Perumusan di atas bisa dimodifikasi sebagai berikut. L sama dengan M kali omega R kali R, di mana omega R ini tidak lain adalah V. V kecepatan linear itu sama dengan omega kali R, sehingga bisa dituliskan L-nya sama dengan M kali omega R kali R, sehingga akan menghasilkan MR kuadrat kali omega. Nah, karena MR kuadrat tidak lain merupakan momen inersia partikel, maka perumusan di atas dapat dituliskan sebagai berikut, sehingga jadinya L sama dengan I kali omega. Dengan L momentum sudut, I momen inersia, dan omega kecepatan sudut. Inilah rumusan terakhir dari momentum sudut partikel. Jadi L sama dengan I kali omega. Sebagai contohnya, perhatikan di sini. Sebuah bandul 2 kg diikatkan pada ujung tali, kemudian diputar horizontal dengan jari-jari 1 meter. Jika waktu untuk melakukan satu putaran 0,314 detik, tentukan yang A, momen inersia bandul, yang B, kecepatan sudut, dan yang C, momentum sudut. Di sini diketahui massanya 2 kg. Kemudian jari-jarinya 1 meter, R-nya, dan waktu untuk melakukan satu putaran ini tidak lain adalah periode atau T. Jadi periodenya adalah 0,314 detik. Dengan demikian bisa kita hitung yang pertama, yang A, momen inersia bandul adalah I sama dengan MR kuadrat. Massanya 2 kg. R-nya jari-jarinya 1 meter kuadrat di sini, sehingga hasilnya adalah 2 kg meter kuadrat. Kemudian yang B, untuk menentukan kecepatan sudut, di mana omega sama dengan 2pi per T. Jadi 2pi per T. 2, pi-nya 3,14, T periodenya adalah 0,314 sekon, sehingga hasilnya adalah 20 radian per sekon. Kemudian yang terakhir, momentum sudutnya L sama dengan I kali omega.
I-nya tadi sudah kita hitung di sini 2, kemudian omeganya sudah kita hitung tadi 20 di sini, sehingga 2 kali 20 hasilnya adalah 40 kg meter kuadrat per sekon. Inilah momentum sudutnya. Berikutnya akan kita bahas tentang hukum kekekalan momentum sudut. Perhatikan di sini bahwa hukum kekekalan momentum sudut menyatakan jika tidak ada momen gaya yang bekerja atau sigma momennya sama dengan 0, maka momentum sudut benda yang berotasi adalah tetap. Secara matematis dirumuskan bahwa sigma momen sama dengan 0 atau dl per dt sama dengan 0 karena L-nya konstan, maka nanti L1 akan sama dengan L2. Atau momentum sudut awal akan sama dengan momentum sudut akhir. Dengan L1 ini adalah I1 kali omega 1, L2-nya adalah I2 kali omega 2. Atau lebih jelasnya di sini, bahwa hukum kekekalan momentum sudut akan dirumuskan menjadi I1 kali omega 1 sama dengan I2 kali omega 2. Dengan I1 momentum inersia benda mula-mula, omega 1 kecepatan sudut benda mula-mula, I2 momen inersia akhir benda, dan omega 2 kecepatan sudut akhir benda. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut ini. Sebuah bandul 2 kg diikatkan pada ujung tali, kemudian tali dimasukkan pada sebuah lubang ke bawah. Tali diputar sehingga bandul berputar horizontal dengan jari-jari 1 meter. Waktu untuk melakukan satu putaran adalah 0,314 sekon. Jika tali ditarik ke bawah sehingga jari-jari putarannya menjadi 0,5 meter, tentukan kecepatan sudut mula-mula dan kecepatan sudut akhir. Jadi di sini kondisi awalnya adalah massa bandulnya 2 kg, jari-jari putarannya 1 meter. Kondisi kedua, jari-jari putarannya menjadi 0,5 meter. Kita hitung dari yang pertama, yaitu kecepatan sudut mula-mula. Ingat, omega sama dengan 2pi per t. Di sini kita cari omega 1, 2pi per t. T di sini adalah periode, yaitu waktu untuk melakukan satu kali putaran, yaitu 0,314 ini. Sehingga omega 1-nya sama dengan 2pi per t, 2 kali pi-nya 3,14 dibagi t-nya 0,314, sehingga hasilnya adalah 20 radian per sekon. Ini adalah kecepatan sudut mula-mula. Untuk mencari kecepatan sudut akhir, kita gunakan hukum kekekalan momentum sudut, yaitu I1 kali omega 1 sama dengan I2 kali omega 2. Dengan I1 sama dengan mR1 kuadrat kali omega 1 akan sama dengan mR2 kuadrat kali omega 2. Inilah uraian dari hukum kekekalan momentum sudut. Dengan demikian, kita bisa mencari omega 2 sama dengan R1 kuadrat per R2 kuadrat kali omega 1. Di sini masanya kita sederhanakan, sehingga sudah tidak ada lagi masanya, sehingga di sini tinggal R1 kuadrat per R2 kuadrat kali omega 1, atau R1 per R2 kuadrat kali omega 1. Ini sama rumusannya. Dengan demikian kita bisa memasukkan harganya. R1-nya tadi 1, R2-nya 0,5, kita kuadratkan. 1 dibagi 0,5 itu 2, kita kuadratkan menjadi 4, kemudian kalikan 20, sehingga hasilnya adalah 80 radian per sekon.
Contoh berikutnya adalah sebuah keping cakram disk memiliki momen inersia I berputar dengan kecepatan sudut mula-mula omega. Kemudian dijatuhkan sebuah keping cakram lain tepat di atasnya sehingga berputar bersama. Bila kecepatan sudut bersamanya adalah omega per 3 atau sepertiga omega, maka momen inersia keping cakram disk kedua adalah, jadi di sini yang ditanyakan adalah momen inersia keping cakram disk yang kedua setelah menjadi satu berputar dengan keping cakram disk yang pertama tadi. Perhatikan di sini, yang diketahui adalah I1-nya adalah I, omega 1-nya adalah omega, dan omega 2 totalnya sepertiga omega atau omega per 3. Yang ditanyakan adalah I2-nya untuk cakram disk yang kedua. Penjelasannya berdasarkan hukum kekekalan momentum sudut, di mana L awal atau momentum sudut awal sama dengan L akhir atau momentum sudut akhir. Di sini L awalnya hanya keping pertama, yaitu I1 kali omega 1. Tetapi L2-nya, momentum yang keduanya, kepingnya ada dua, yaitu I1 dan I2. Jadi perhatikan, untuk momentum sudut yang pertama itu hanya keping yang pertama saja, yaitu I1 dan omega 1. Kemudian untuk kondisi yang kedua, yaitu momentum sudut yang kedua, keping cakramnya sudah jadi satu, yaitu antara keping yang pertama dengan keping yang kedua, sehingga momen inersinya adalah total dari momen inersia keping pertama dan keping kedua. Dengan kecepatan sudut total yang kedua adalah omega 2 ini. Sehingga nanti kalau kita masukkan, I1-nya adalah I, omega 1-nya adalah omega, I1 yang di sini adalah I ditambah dengan I2-nya yang kita cari, dan omega 2-nya adalah omega per 3. Dengan demikian, bisa kita hitung menjadi 3I sama dengan I plus I2. Omeganya kita sederhanakan sehingga sudah tidak ada lagi, dan sepertiga ini kita pindah ke kiri, jadinya di sini 3I. Yang ini tinggal I ditambah dengan I2. Dengan demikian, I2-nya sama dengan 2I. Jadi, momen inersia keping cakram disk yang kedua sebesar 2I. Sekian dulu pertemuan kali ini. Terima kasih. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.